Mohon perhatian. Hadirin yang kami hormati, acara akan segera dimulai. Mohon perhatian bagi seluruh tamu undangan dan seluruh peserta seminar dan workshop Kesehatan 2020. Tuntunan acara seminar dan workshop pelayanan pos hospital di era 4.0 dalam rangka peringatan HUT PPNI ke-46 dan penandatanganan kerjasama antara RSUD Dr. Iska dengan DPD PPNI Kabupaten Tulungagung. Hadirin yang kami hormati, acara pada pagi hari ini akan segera dimulai. Kami mohon untuk menonaktifkan handphone terlebih dahulu. Ketua DPD PPNI Kabupaten Tulungagung, narasumber seminar dan workshop beserta tamu undangan memasuki ruangan. Tari Genjring Party. Tari Genjring Party adalah sebuah tarian yang berasal dari Sunda. Sebuah tarian modern, kolaborasi adat Sunda dan Bali. Genjring pada awalnya jenis kesenian yang tumbuh di daerah Subang. Tarian ini menggambarkan tentang keceriaan anak-anak yang ekspresif. Pada awal berdirinya kelompok tari Genjring dipimpin oleh Sajam pada tahun 1960 sampai dengan 1968. Bapak Ibu tamu undangan dan para peserta seminar dan workshop kesehatan, marilah kita saksikan bersama persembahan dari PPNI Kabupaten Tulungagung, Tari Genjring Party.
Penyampaian Safety Introduction. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hall Pitulungan Agung Front 1 Tulungagung. Kami dari panitia akan menyampaikan safety briefing. Safety briefing atau prosedur keselamatan yang ditujukan bagi seluruh peserta maupun panitia. Potensi bahaya di Hall Pitulungan Agung Front 1 Tulungagung. Saat ini kita berada di ruang pertemuan Hall Pitulungan Agung Front 1 Tulungagung. Ruangan ini memiliki 3 pintu masuk utama di sebelah selatan. Jika melihat asap atau api yang mulai menyala, jangan panik, tetap tenang. Bagi wanita yang menggunakan sepatu hak tinggi, harap dilepas. Berjalanlah merunduk bila ada asap, karena udara di bawah lebih bersih. Tutup hidung dan mulut dengan kain atau tisu yang dibasahi air untuk menghindari menghirup gas beracun. Segera keluar melalui pintu keluar mengikuti arah jalur evakuasi menuju titik kumpul di halaman depan Hall Pitulungan Agung Front 1 Tulungagung. Prioritaskan wanita hamil dan orang yang memiliki kelemahan fisik. Berjalanlah cepat, jangan berlari. Jika terjadi gempa, lindungi kepala dengan kedua tangan. Carilah tempat berlindung yang aman di bawah meja atau menempel pada dinding. Hindari bangunan berkaca. Demikian penyampaian safety briefing atau prosedur keselamatan di Hall Pitulungan Front 1 Tulungagung. Terima kasih atas perhatian dari seluruh audien. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Susunan acara seminar dan workshop dengan tema Nursing Plan of Entrepreneur in Digitalization Health Service Era 4.0 and Optimization of Independent Home Care Service. Yang kami hormati Direktur RSUD Dr. Iska Tulungagung, Bapak Dr. Supriyanto Darmorejo, SPB Finaj MKes, yang menjadi keynote speaker dalam acara seminar dan workshop hari ini. Yang kami hormati anggota Divisi Hukum DPW PPNI Provinsi Jawa Timur, Bapak Haji Rudi Yulianto, Eskepnes MHKes, sebagai narasumber. Yang kami hormati Bapak Dr. Rahmat MMRS selaku Wadir Pelayanan RSUD Dr. Iska Tulungagung. Yang kami hormati Ketua DPD PPNI Kabupaten Tulungagung, Bapak Haji Sukanto, SPD Eskepnes MKes. Yang kami hormati Bapak Ibu Direktur Rumah Sakit di Kabupaten Tulungagung, RSUIT Orpeha, Rumah Sakit Bayangkara, Rumah Sakit Muhammadiyah, Rumah Sakit Putra Waspada, Rumah Sakit Era Medika. Yang kami hormati Ketua Organisasi Profesi Kesehatan di Tulungagung, IDI, PDGI, IAIA, IBI, Persagi, Persakmi, PAFI, PTGMI, Patelhi, Hakli. Yang kami hormati Ketua DPD PPNI Kabupaten Trenggalek. Yang kami hormati Ketua Stikes Utama Abdi Husada Tulungagung. Yang kami hormati Bapak Ibu dokter yang bertugas di Rumah Sakit Daerah Dr. Iska Tulungagung. Yang kami hormati tim Goker DPD PPNI Kabupaten Tulungagung, serta Bapak Ibu hadirin dan peserta acara seminar dan workshop yang berbahagia. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayahnya pada hari ini, Sabtu 14 Maret 2020, kita dapat mengikuti acara seminar kesehatan Nursing Plan of Entrepreneur in Digitalization Health Service Era 4.0 and Optimization of Independent Home Care Service dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin yang kami hormati, adapun susunan acara adalah sebagai berikut. Sesi 1. 1. Pembukaan. 2. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars PPNI. 3. Sambutan Ketua DPD PPNI Kabupaten Tulungagung sekaligus membuka acara seminar dan workshop. 4. Pemaparan tentang kebijakan pelayanan pos hospital di era 4.0 oleh Dr. Suprianto dan Morjo SPB Finance MKes. 5. Penandatanganan surat perjanjian. 6. Doa. 7. Dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Sesi 2. 1. Penyampaian materi seminar kesehatan dan workshop keperawatan. 2. Pengundian door prize dan grand prize. Hadirin yang kami hormati, marilah acara ini kita buka dengan membaca bacaan basmalah bersama-sama. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dilanjutkan dengan Mars PPNI. Petugas mengambil tempat. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dilanjutkan dengan Mars PPNI. Persatuan Perawat Nasional Indonesia
wujud ikatan profesi perawatan, tempat membina dan mengembangkan kemampuan diri dalam membuktikan keberadaannya. Menapaklah dengan keyakinan lebih pasti, sejajar dalam abdikan diri, bangkit berdiri dan langkahkan kakimu itu, menatap hari esok penuh asa. Wahai perawat Indonesia, bangkitlah dan majulah untuk menolong sekalian yang menderita. Kuatkanlah pribadimu, tingkatkan pengetahuan untuk memberikan asuhan keperawatan. Kita melangkah untuk mengisi pembangunan bangsa negara Indonesia, untuk menghantarkan bangsa menuju sehat semua dengan semangat jiwa Pancasila. Maju perawat, majulah dalam kancah pembangunan, tunjukkanlah pada sekalian orang. Jadilah perawat model kesehatan bangsa kita, jadilah teladan dalam hidup sehat. Bangkitlah perawat seluruh Indonesia dalam mengemban citra profesi, menjunjung tinggi kode etik keperawatan, laksanakan panggilan tugas mulia, tercapai derajat kesehatan seoptimal mungkin bagi warga negara Indonesia. Sebagai bukti kiprahnya mahkota putih suci dalam mendukung pembangunan kesehatan, dengan organisasi PPNI yang kokoh, padu bersatu serta selaras, perawat Indonesia akan mampu angkat citranya di mata insan dunia. Petugas kembali ke tempat. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara selanjutnya, sambutan Ketua PPNI Kabupaten Tulungagung, sekaligus membuka acara seminar kesehatan 2020. Kepada yang terhormat Bapak Haji Sukanto, SPD Eskepners MKes, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati anggota DPRD Kabupaten Tulungagung, yaitu Mas atau Bapak Andri Santoso, dipanggil Mas saja ya. Mas Andri Santoso ini dari DPRD Kabupaten Tulungagung, juga dari perawat ya, tepuk tangan untuk perawat ya. Yang saya hormati Bapak Direktur Rumah Sakit Dr. SK Tulungagung, sekaligus nanti sebagai keynote speaker pada acara ini, beliau Bapak Dr. Supriyanto. Yang saya hormati pengurus DPW PPNI Jawa Timur, sekaligus nanti sebagai narasumber, beliau Bapak Rudi MHkes. Yang saya hormati Ketua Organisasi Profesi Kesehatan di Kabupaten Tulungagung, IDI, kemudian IBI, Hagli, Persakmi, ya, dan yang lainnya, mungkin tidak bisa sebut satu persatu. Yang saya hormati
segenap pengurus DPD PPNI Kabupaten Tulungagung, yang saya hormati segenap pengurus DPK PPNI Kabupaten Tulungagung, ada 11 DPK. Yang saya hormati peserta seminar, ya, alhamdulillah pesertanya sangat banyak sampai laporan panitia untuk pendaftaran sementara dihentikan, ya, karena kapasitas gedungnya tidak muat. Ya. Juga panitia dari Hutama Kreatif, ya, Mas Devangga dan kawan-kawan yang selalu support terhadap kegiatan-kegiatan PPNI Kabupaten Tulungagung. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas izin dan ridhonya semata pada kesempatan hari ini, yaitu hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020. Alhamdulillah atas izin dari Allah SWT kita bisa berkumpul dalam rangka yaitu kegiatan ilmiah mengadakan seminar kesehatan dalam rangka memperingati hari ulang tahun PPNI yang ke-46. Jadi PPNI sudah 46 tahun yang lalu berdiri, dan tepatnya yaitu pada tanggal 17 Maret pada hari Selasa besok. Ya, jadi 17 Maret 1974 PPNI lahir. Saat ini berusia 46 tahun. Tentu kita sebagai anggota PPNI sangat bangga dengan usia PPNI yang sudah 46 tahun ini, dan untuk DPD PPNI Kabupaten Tulungagung mengadakan berbagai kegiatan yaitu yang sudah dikemas. Jadi pada hari ini kita mengadakan kegiatan ilmiah berupa seminar. Besok kita akan mengadakan kegiatan senam BHD. Ya, senam BHD, juga ada senam cuci tangan. Yang senam BHD ini nanti diperuntukkan untuk memecahkan rekor muri tingkat nasional. Ya, jadi mohon doanya mudah-mudahan rekor muri bisa terpecahkan. Jadi besok jam 8 secara serentak di Jawa Timur diadakan senam BHD yang insya Allah besok akan dilaksanakan di kampus Stikes 2 Stikes Utama Abdisada Tulungagung, kampus 2, yaitu di Ringin Pitu. Insya Allah acaranya dimeriahkan dengan beberapa kegiatan. Untuk itu atas semua pemberian nikmat, ya, tentu itu adalah nikmat yang diberikan dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, kepada PPNI Kabupaten Tulungagung. Untuk itu tidak lupa saya juga mengucapkan syukur dengan kalimat syukur alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan kali ini nuansanya sangat berbeda, ya. Sangat berbeda. Yang pertama, kami bangga Bapak Direktur itu memakai jas PPNI, ya. Tepuk tangan, ya. Luar biasa, ya. Ini menunjukkan bahwa Bapak Direktur itu sangat sayang terhadap perawat-perawat di Tulungagung. Tidak hanya sebatas nyun sewu memakai baju, ya, tapi beliau saat ini nanti akan membagikan ilmunya, ya, pada teman-teman perawat peserta seminar ini, ya, yang mana kalau bicara penghargaan mungkin saya tidak hafal, ditulis dalam satu buku mungkin tidak cukup,
nanti beliau sendiri akan bercerita. Ya. Jadi mulai pengakuan regional, nasional sampai internasional. Ya. Jadi Tulungagung bisa dikenal lewat internasional melalui prestasi yang dicapai oleh Rumah Sakit Dr. Ishak Tulungagung. Tepuk tangan untuk ya. Untuk itu nanti beliaunya sendiri yang bercerita panjang lebar ya bagaimana tentunya Rumah Sakit Dr. Ishak Tulungagung bisa berprestasi di kancah internasional. Dan nanti mudah-mudahan prestasi ini tidak dimiliki beliau sendiri, makanya ilmunya ditularkan kepada kita semua, dan mudah-mudahan kita semua ketularan, amin ya. Kemudian yang kedua, acara ini begitu istimewa ya karena dihadiri oleh DPRD Kabupaten Tulungagung. Mas Andri tolong berdiri, Mas Andri ya. Ya. Ini adalah anggota DPRD Kabupaten Tulungagung dari perawat. Ya, dari perawat. Ya, dari perawat, rumahnya di Tanggung Gunung, dekat pantai selatan. Ya. Ini. Yang kedua, saya tidak usah berdiri, saya sendiri ya. Ya. Jadi kebetulan ya ini mau pin yang sama ya. Mohon izin Pak Dir ini ya, memperkenalkan pada teman-teman perawat. Nah, ini bagiannya biro hukum Pak Rudi nanti untuk apa itu untuk memprogram ya. Jadi kita program anggota PPNI banyak yang menjadi politisi yang bisa memperjuangkan apa itu program-program kesehatan yang bisa bermanfaat bagi masyarakat. Intinya itu. Tidak hanya itu saja. Ya mungkin kalau ke depan AG1 dari direktur itu kan pantas kan ya. Ya ini kan tidak apa-apa tuh cita-cita ya. Kalau ada malaikat amin gitu kan apa sulitnya itu ya. Ya. Insya Allah saya dan Mas Andri siap mengawal ya. Ya ini otomatis kalau semua bisa komunikasi lancar, ya program bisa dikomunikasikan, ya kekuatan daripada kesehatan itu bisa maksimal, ya saya kira tidak ada yang sulit itu ya. Kita berdoa, mudah-mudahan ya insan kesehatan ke depan nasibnya lebih baik dan lebih sejahtera. Amin. Ya. Jadi baju kebesaran jas PPNI ini tidak kita sematkan pada Pak Direktur saja ya. Jadi kemarin pada HUT kemarin itu sudah kita launching, kita sematkan Pak Bupati ya. Pak Bupati itu juga memakai waktu sambutan di PPNI memakai jasnya perawat ya, jasnya PPNI. Tidak hanya itu, Pak Kadinkes, Kepala Dinas Kesehatan Tulungagung juga memakai jasnya PPNI. Dan insya Allah ini akan kita program terus, yaitu ke Bapak Ibu Direktur di rumah sakit yang lain. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya PPNI itu lebih dekat dengan profesi yang lain, bisa bekerja sama, bisa memajukan masing-masing institusinya. Tujuannya adalah itu. Ya. Jadi mitra dengan apa itu perawat bermitra dengan Bapak Ibu dokter, bermitra dengan profesi apa itu gizi, bermitra dengan profesi dokter gigi, bermitra dengan profesi lingkungan dan sebagainya. Ya. Tujuannya semua bukan untuk apa-apa, adalah semua untuk memajukan masing-masing institusinya untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini memang programnya mungkin beda atau mungkin masih seminar masih jarang-jarang ya terkait dengan home care. Jadi di Tulungagung ada dua program yang sekarang produk daripada PPNI Kabupaten Tulungagung ada dua.
Yang pertama adalah GoCare, yang kedua adalah GoTB. Ya, yang GoTB ini adalah kita membantu program pemerintah dalam percepatan, yaitu pemberantasan TB paru. Alhamdulillah itu sudah kita sampaikan ke Bapak Kepala Dinas Kesehatan Tulungagung, mendapat respon yang positif. MOU-nya sudah MOU dengan Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung. Ini nanti untuk GoCare, beliau ketika saya menghadap ke Bapak Direktur, alhamdulillah sangat menyambut baik program GoCare yang diprakarsai oleh teman-teman perawat. Insya Allah ini nanti MOU dengan Bapak Direktur Rumah Sakit akan terrealisasi. Ya, tepuk tangan ya. Ini adalah berkat kedekatan kita diberikan masukan dan sebagainya, ya supaya kita lebih lebih baik untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, ya sehingga harapannya Pak Direktur ini adalah satu-satunya program yang ada di Indonesia. Harapannya adalah itu. Ya. Jadi sangat spesial sekali, ya. Kemudian perjuangan program ini nyuwun sewu yang perlu diketahui oleh mungkin anggota PPNI yang masih muda-muda. Jadi tidak serta-merta program ini kita gulirkan kemudian mendapat sambutan dari teman-teman perawat atau internal melalui proses yang sangat panjang sekali. Ke depan agar nanti program ini bisa legal secara regulasi, kita berjuang. Alhamdulillah untuk program GoCare ini sudah masuk dalam Ramperda, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung. Jadi harus ada cantolannya seperti itu, harus ada dasarnya seperti itu, ya. Dan ini yang harus kita perjuangkan, ya. Tadi ada yang bertanya kalau tidak salah bagaimana dasar hukumnya. Nanti panjang lebar akan diterangkan oleh beliau Bapak Direktur. Ya, yang jelas secara legal ini sudah. Jadi Ramperda sudah diajukan lewat DPR. Ya, lewat DPR. Harus begitu, harus ada cantolannya. Nanti supaya program ini bisa legal. Ya. Jadi peserta seminar program ini bisa nanti dikondisikan pada masing-masing DPD-nya masing-masing. Silahkan kita sharing terbuka. Jadi bukan untuk saya pribadi sebagai ketua PPNI, bukan. Ini adalah semata-mata untuk kepentingan organisasi profesi. Ya. Yang seperti yang tertulis di situ bahwa kita menyambut ya era 4.0. Jadi era industri 4.0 ditandai dengan kecepatan, ya kemampuan dalam kita menggunakan media sosial. Ya. Jadi ahli-ahlinya ini sedang kita ajak berdiskusi bagaimana program ini nanti ke depan bisa lebih maju, bisa lebih bermanfaat. Ya. Jadi alhamdulillah, ya Bapak Direktur menyambut dengan sangat senang hati mengenai program ini dan mudah-mudahan teman-teman perawat juga merasa bangga, merasa senang, merasa semangat. Ya, biar program GoCare ini menjadi suatu pilot project, satu-satunya program yang ada di nasional yang nanti menjadi percontohan. Yang pada gilirannya nanti bisa mensejahterakan daripada teman-teman PPNI. Yang pada gilirannya permasalahan-permasalahan kesehatan yang ada di masyarakat ini bisa terbantu dengan adanya program GoCare ini. Nah, kalau sudah begitu, berarti kami yang ada di Dewan merasa senang program kami ada manfaatnya untuk masyarakat. Ya. Saya kira itu yang kita sampaikan. Jadi terima kasih pada seluruh peserta yang telah mengikuti seminar ini. Dan mudah-mudahan nanti bisa mengikuti sampai selesai, ya. Karena di sini banyak ditemukan ilmu-ilmu baru, ya tentang keperawatan, ilmu-ilmu baru tentang GoCare.
Untuk itu mohon izin Pak Direktur, ini saya buka ya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Acara seminar kesehatan saya nyatakan dibuka dan dimulai. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan atas materi yang telah disampaikan oleh Bapak Haji Sukanto, SPD Eskepners MKes. Acara selanjutnya, pemaparan tentang kebijakan pelayanan pos hospital di era 4.0 oleh Dr. Supriyanto Darmorejo SPB Finance MKes dan dimoderatori oleh Ibu Dr. Desi Luciana Wardani SKM MKes. Kepada Ibu Moderator kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Direktur Rumah Sakit Dr. Iska, Bapak Ketua PPNI Kabupaten Tulungagung, kemudian Bapak Anggota DPRD Kabupaten Tulungagung, Bapak Ibu undangan, serta peserta seminar yang berbahagia. Memasuki acara kali ini adalah kami informasikan bahwa dalam acara seminar Nursing Plan of Entrepreneur Digitalization Health 4.0 and Workshop Optimization of Independent Home Care Service ini adalah memasuki materi yang kedua ya. Jadi yang pertama tadi Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati sudah dibuka dengan pemateri pertama yaitu tentang GoCare oleh Bapak Sunendar Eskepnes. Dan berikutnya adalah tentang post hospital care di era industri 4.0 yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Supriyanto Darmorejo, spesialis bedah magister kesehatan. Beliau lahir di Tulungagung 31 Januari tahun 1964. Alamat Jalan Dr. Sutomo nomor 27 Tertek Tulungagung, Jawa Timur. Kemudian jabatan saat ini adalah Direktur Rumah Sakit Dr. Iska Tulungagung. Pendidikan dokter spesialis bedah agama Islam, kemudian menikah. Untuk riwayat jabatan beliau adalah yang pertama Kepala Puskesmas Siulak Gedang, Subgai Penuh Kerinci Jambi ya, tahun 1993 sampai 1995. Yang kedua adalah Direktur Rumah Sakit Dr. Iska Tulungagung, Jawa Timur, tahun 2014 sampai saat ini. Berikutnya adalah pengurus pusat Arsada bidang instalasi. Akan kami sampaikan pula bahwa Rumah Sakit Dr. Iska mungkin saat ini sudah dikenal bahkan sampai ke internasional ya. Kita lihat prestasi-prestasi beliau saat dari dulu sampai sekarang. Yang pertama adalah sebagai dokter puskesmas teladan Kemenkes tahun 95. Gitu. Jadi tahun 95 beliau sudah berprestasi secara nasional. Kemudian 50 top pejabat Pratama Teladan Nasional 2018. Ini dari penilaian Eselon 2 Teladan Nasional tahun 2018. Kemudian adalah sebagai Marketer of the Year pada tahun 2018 dari Makplus Hermawan Kertajaya. Kemudian membawa Rumah Sakit Dr. Iska Tulungagung, Jawa Timur menjadi RSUD paling mandiri se-Indonesia. Luar biasa. Ada lagi, berikutnya adalah membawa Rumah Sakit Dr. Iska Tulungagung sebagai rumah sakit tipe B terbaik versi BPJS Kesehatan. Dan ini adalah yang menjadi perlu kita aplaus, yaitu selanjutnya membawa RSUD Dr. Iska Tulungagung sebagai role model penyelenggara pelayanan publik 2015 versi Kemenpan RB. Sekali lagi tepuk tangan dan kita sambut Bapak Dr. Supriyanto, spesialis bedah magister kesehatan. Silakan. Beliau akan membawakan materi tentang post hospital care di era industri 4.0. Sebenarnya beliau adalah sebagai keynote speaker ya dalam acara ini, tapi tadi beliau menghendaki ada sesi diskusi atau tanya jawab ya, sehingga saya tidak menyebutnya keynote speaker. Jadi sebagai pembicara sekaligus mungkin inisiator diskusi dalam materi yang baru kali ini. Selanjutnya monggo disilahkan Bapak, mungkin cukup 15 menit untuk presentasi kurang lebih. Oke.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua, dalam salam sejahtera. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Ketua DPW PPNI Jawa Timur, Pak Rudi. Yang saya hormati Ketua DPD PPNI Tulungagung, Pak Kanto, sekaligus anggota DPRD Kabupaten Jawa Timur, dan Mas Andri, anggota DPRD Jawa Timur. Baru periode ini PPNI punya perwakilan di DPRD Kabupaten Jawa Timur. Mungkin kita perlu aplaus bersama. Sehingga saya yakin program kita nanti ada yang ngawal. Karena biasanya program itu akan mati kalau kita tidak bisa ngawal. Karena dari sisi kebijakan itu nanti akan bisa terkawal dengan baik gitu ya. Nah, dan yang paling penting bahwa program yang akan kita canangkan ini nanti moga-moga kita berharap banyak Mas Andri dan Pak Kanto nanti bisa mengawalnya, karena ini nanti akan menjadi yang pertama di Indonesia, insya Allah. Baik, panitia bisa agak dihadapkan ke sini dikit saja yang sebelah sana. Oh ya sudah, saya dikasih di ini. Ya nggak apa-apa Mas, saya bisa baca, Anda pakai kacamata masih kelihatan. Ya terima kasih, ini kurikulum vitae saya yang disebutkan Mbak Desi tadi. Ya mohon maaf kalau disebutkan mulai tahun ya, jadi tapi ada tadi yang terlewat. Tulungagung ini, Rumah Sakit Tulungagung itu di tahun 2000, di bulan November tahun 2019 kemarin menjadi rumah sakit yang terbaik di dunia. Terima kasih, dan saya yakin ini tidak mungkin terlaksana kecuali ada kolaborasi yang sangat bagus antara teman-teman dari anggota PPNI yang ada di rumah sakit maupun anggota PPNI yang ada di puskesmas dengan seluruh yang penanggung jawab pelayanan kepada pasien. Dan ini betul-betul sangat bangga. Baik, selanjutnya mungkin tadi sudah disebutkan Mbak Desi sebagian besar. Ya. Nggak bisa ya? Bisa ya? Oh itu ya? Oke, ini kan rencananya akan ada sebuah produk, dan saya yakin ini nanti lahirnya pasti dari Tulungagung. Produk baru, revolusi pelayanan kesehatan di Indonesia yang betul-betul meniadakan ruang dan waktu. Kalau zaman dulu, kalau keterbatasan ruang dan waktu itu kita harus puasa, semedi dan sebagainya. Sekarang nggak perlu. Nggak perlu itu, kita sudah bisa berada di suatu tempat, ruang dan waktu sudah tidak menghalang-halangi kita untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan tentunya juga untuk kesejahteraan kita sendiri. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 44 dan Undang-Undang Nomor 38 tentang keperawatan. Kenapa saya sampaikan ini? Pak Rudi kan divisi hukum ya. Inovasi kalau melanggar aturan percuma, nanti dibredel juga. Jadi inovasi tidak boleh melanggar aturan. Inovasi itu syaratnya direncanakan dengan baik sesuai aturan, dianggarkan dengan baik sesuai aturan, kemudian dilaksanakan dan dievaluasi
dengan baik sesuai aturan. Dan saya minta teman-teman kemudian untuk mencari dasar hukum hal ini, dan ada 3 hal dasar hukum besar yang sudah disampaikan kepada saya. Akhirnya nggak enak nggak pakai kacamata ya. Karena aku kepengen ben ketonom terus. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa upaya kesehatan diselenggarakan dalam bentuk kegiatan yang dengan preventif, promotif, kuratif, rehabilitatif, terpadu menyeluruh, itu menurut Undang-Undang Nomor 36, sehingga intinya adalah kolaboratif. Tanpa kolaborasi kita semua tidak bisa jalan. Tidak mungkin dalam era sekarang ini kita bekerja individual. Kemudian berikutnya Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009, itu yang paling penting saya sampaikan di sini adalah bahwa rumah sakit itu mempunyai tugas penyelenggaraan pelayanan kesehatan itu secara paripurna. Paripurna itu artinya tidak berhenti pasien itu di rumah sakit, setelah itu pulang, selesai. Enggak. Sehingga kami minta PKRS, itu Mas Gun dan Pak Rifai, itu untuk senantiasa kontak dengan pasien. Terus saya pikir, kalau kontak cuma disampaikan, Bu sampai sudah sembuh apa belum, kan rasanya enggak paripurna. Paripurna mestinya ada kesinambungan antara pasien setelah pulang kan nggak mungkin sembuh selesai 100%. Yang penting sudah bisa dilanjutkan perawatan di rumah, sudah selesai kan gitu. Nah, yang penting ada kontak itu, sehingga saya meminta teman-teman untuk koordinasi dengan PPI, dan ternyata gayung bersambut. Untuk lebih sempurna memang kita harus kolaborasi. Oke, next. Jadi Undang-Undang Nomor 38 2014 juga sudah dijelaskan di situ pelaksana tugas berdasarkan pelimpahan kewenangan. Jadi nanti yang paling penting adalah di sini pelimpahan kewenangan baik yang mandiri maupun dilimpahkan oleh teman-teman dokter. Makanya di sini hadir teman-teman dokter, karena ini nanti program baru, nanti mungkin kita batasi dulu beberapa program. Di sini ada Dr. Rina, ada Dr. Devi, bedah plastik gitu. Tapi cantiknya Dr. Devi itu ternyata bukan karena bedah plastik. ada Bu Makiah gitu kan. Jadi nanti ini akan ada pelimpahan kewenangan mana, misalnya gini, kalau ada ulkes diabetes itu tidak perlu kemudian 2 hari sekali datang ke tempat saya, misalnya ke tempat Dr. Devi, nggak perlu. Nanti teman-teman akan ada silakan dilanjutkan di rumah. Nah, ini yang jadi masalah Pak Kanto, ada ketimpangan, mohon maaf, antara teman-teman PPNI yang kerja di rumah sakit dan yang tidak. Karena yang kerja di rumah sakit sudah terbiasa dilimpahkan, ini tolong dinekrotomi, ini gitu. Nah, nanti mohon kesempatan pelatihan nanti juga digunakan semaksimal mungkin. Jadi intinya yang saya bangun di Dr. SK, kita jangan meratapi dulu dengan keberadaan kita, misalnya jasa saya kurang dan sebagainya. Kalau mikir jasa, duit, itu banyak itu, ya cukup. Sedikit itu, banyak itu, pas sedikit ya cukup. Jadi nanti akan ada pelatihan-pelatihan, kemudian berikutnya adalah pelaksanaan tugas berdasarkan pelimpahan. Nah, di sini nanti yang paling penting, saya rasa, tolong nanti ada credentialing. Silakan PPNI nanti Pak Kanto untuk menyiapkan teman-teman ada credentialing. Karena apa? Karena ada pelimpahan. Ada pelimpahan terhadap kewenangan agar diteruskan di rumah oleh teman-teman. Nanti siapa yang meneruskan itu? Yang terdekat dengan pasien. Sistem ini persis sistemnya Gojek. Persis. Jadi siapa yang terdekat itu nanti akan dapat penugasan. Tidak usah rebutan, nanti pasti kebagian. Karena sekitar rumah kita, kecuali kalau rumah itu neng Tanggung Gunung Dewean. Kalau Dewean ya, tapi setidaknya kan ada juga manusia di dekatnya kan. Karena sekitarnya itu pasti sakit juga, nggak ada orang nggak sakit. Perlu pertolongan juga. Jadi nanti, tapi biarpun jauh, kalau dia dapat penugasan siap, jadi dia yang akan dikasih penugasan. Tolong nanti Pak Nendar,
waktu membuat sistem ini dilengkapi juga bukan hanya jarak tapi siap. Omahe cedek tapi lungonan nggak tahu mulai kayak Pak Janto ya percuma juga. Nggak tahu nang omah. Gurung terus. Nah, yang paling penting itu pelimpahan. Karena nanti kalau tidak ada pelimpahan, nanti cuma sedikit kemudian yang dilakukan. Maksimal nanti kemudian ya orang kalau mau melanggar hukum, ya lain cerita. Tapi setidak-tidaknya kita kan tidak perlu melanggar hukum. Karena orang yang suka sama kita ini pasti banyak yang nggak suka. Begitu kita nggak suka, nanti ada yang usil, udah habisnya banyak nanti. Divisi hukum Pak Rudi pasti hafal itu. Nggak nyucuk katanya. Kita melanggar bukan kompetensi kita dikit, nanti habisnya nggak nyucuk. Nggak iso turu, nggak iso apa, nggak iso udah. Alhamdulillah min dzalik, jangan sampai kita berurusan dengan hal demikian. Inilah konsep hospital withdrawal dan konsep home care ini akan kami masukkan ke dalam sistem ini. Home care ini akan melengkapi program dari Rumah Sakit Dr. Rizka bekerja sama dengan teman-teman PPNI sehingga kita benar-benar bisa bergandengan tangan sederajat dengan profesi masing-masing yang bekerja secara profesional, dan yang paling penting adalah tolong jasanya proporsional. Sesegera mungkin nanti Pak Nentar tolong dicek juga produk ini jasanya berapa, ini jasanya berapa gitu. Kalau misalnya ada pelimpahan pembagian jasa itu bagaimana, dokternya berapa, ininya berapa dan sebagainya. Dan nanti provider itu nanti kalau mau tanya silakan cara membaginya, saya sudah ada formatnya. Di provider nanti semua PPNI di sini akan menjadi provider yang sudah tentunya terkredensialing. Dan kemudian nanti di situ misalnya begini, masing-masing punya rekening dan bisa sebagai mobile banking. Kalau ada pasien bayar, nah itu nanti diterima, tapi di rekening mereka itu yang akan disedot ke dalam sebuah bucket di dalam sebuah sistem, dan nanti di akhir bulan akan terspreading sendiri lewat perbankan. Jadi itu lebih akuntabel, meniadakan orang curiga ke pengurusnya dan sebagainya. Itu sudah ada semua sistemnya. Nanti kalau untuk penyempurnaan silakan koordinasi sama saya. Nah, Dr. Rizka Tulungagung kemarin itu baru pelayanan pre-hospital dan intra. Jadi ruang dan waktu itu tidak menghalang-halangi teman-teman rumah sakit untuk memberikan pelayanan sampai ke depan. Sehingga kapanpun, jam berapapun kita bisa melayani orang, accessibility ini terjaga, tidak perlu kemudian berpikir masalah uang. Enggak ada uang kalau ke Dr. Rizka akan gratis. Mbak Heska masih punya duit. Dan saya sangat bangga, teman-teman bekerja sudah merasa memiliki rumah sakit dan sebagainya. Nah, saya bayangkan ini Pak Kanto, baru dari rumah sakit dan pra-hospital, perlu diketahui pra-hospital itu untuk menurunkan tingkat kematian jantung dan stroke, terutama itu yang paling bermakna. Sebelum ada program ini, kematian jantung, setelah ada program ini, kematian jantung di Tulungagung itu sudah bisa diturunkan menjadi 50%. Bayangkan kalau dulu misalnya ada orang 10 datang ke Dr. Rizka mati semua serangan jantung, sekarang 5 hidup. Jadi, terima kasih. Manfaatnya ini sangat besar, sudah sangat banyak orang-orang besar yang kita selamatkan, yang merupakan aset bangsa yang kita selamatkan. Sehingga akan mempercepat kemajuan negara Indonesia. Bayangkan, ada direktur utama PLN datang di Tulungagung. Dia serangan jantung dan dilakukan primary PCI. Jadi saat itu juga dipasang ring jantung. Teman-teman
pre-hospital care dari PPNI yang ada di rumah sakit begitu cekatan ke depan. Dia udah terlatih sehingga dalam waktu yang respon time-nya maksimal berapa sekarang? 15 menit ya? 10 menit. Dalam waktu 10 menit orang sudah diambil. Betul sampai di rumah sakit responnya 0 menit. Dan ini sudah ada perdanya, terima kasih Pak Andri, ada perdanya pelayanan publik Tulungagung. Kalau karyawan Dr. Rizka tidak memenuhi janji layanan publik, melayani, misalnya mengancam nyawa kok dilayani respon time-nya 10 menit, silakan dituntut secara perdata maupun pidana. Ini adalah kepastian. Orang kalau tidak peduli dengan pelayanan publik, itu menurut saya orang ini bunuh diri atau menggali kuburan sendiri, karena kita ini pasti sakit, pasti mati. Siapa yang menyangka Ketua Banser Pusat Nasional Pak Al-Faizani begitu sehatnya, tahu-tahu sudden death. Nggak ada sudden death kecuali serangan jantung, nggak ada. Atau mungkin langsung diterabak tronton, ya sudden death. Selain itu, tidak ada kecuali serangan jantung. Dan responnya sangat pendek. Dengan sistem ini, itu kemudian bisa sangat cepat ditangani dan pasien bisa selamat. Program ini satu yang pertama di Indonesia sehingga Ibu Menteri ke sini dan sudah dibuatkan aturannya oleh Ibu Menteri Kesehatan. Dan ini kemudian menjadikan Tulungagung itu rumah sakitnya yang terbaik di dunia itu secara value, bukan bagusnya gedung. Gedung tidak penting bagi kita. Yang penting adalah value dalam kita menolong orang dan kita bekerja profesional. Nah, ini baru rumah sakit dan pre-hospital itu sudah terbaik di dunia. Saya harap nanti bisa paripurna pelayanan kita, pre-hospital, rumah sakit, dan post-hospital care, ini nanti jadi juara juga di akhirat. Jadi kita dapatkan dunia dan akhirat. Karena bagi saya, lu mau siapa lagi? Oh ini nanti, sudah di dunia, ya udah dilengkapi aja nanti untuk modal bekal kita ke akhirat. Masa gula duniawi terus itu. Ya, itulah yang pelayanan hospital dan pre-hospital bekerja sama dengan sistem public safety center yang ada di Dr. Rizka Tulungagung. Ya, inovasi-inovasi Tulungagung mungkin tidak usah saya sampaikan dengan detail. Ya, ini Instagram dan sebagainya. Sangat banyak inovasi yang dilakukan teman-teman di Dr. Rizka Tulungagung. Dan itu saya rasa peran-peran PPNI itu sangat-sangat besar. Inilah, jadi dilalah kita ini generasi yang paling sempurna itu, yang gunggung generasi ini dewi. Mungkin generasi ini Pak Kanto sama saya. Mulai generasi sing gawe obor. Dulu kan gitu ya, Kanto ya. Lek nanggone mbae ngene sik blarak di Sumet. Blarak ente ora teko-teko ya alamat gitu. Radio itu semua ngumpul dengerin gitu kan. Saya kelihatan gini kan, kelihatan muda kan, usia udah tua. Punya radio itu tetangganya datang semua dengerin gitu. Terus mbak saya itu pernah cerita, besok ki eneng anu paling kaya kalau orang dulu kan ada tempat baku namanya Selepi. Anak sekarang nggak tahu Selepi. Jadi sak Selepi ini loh, iki kok kena didelok saya ngomong gitu. Ternyata benar ada televisi. Dan sampai dengan revolusi industri 4.0 ini kita masih bisa menikmati. Saya mulai dolanan gedrik sampai sekarang PS itu masih mengalami. Jadi generasi paling bahagia itu generasi saya sama Pak Kanto. Mulai yang paling primitif sampai paling modern itu pernah mengalami. Sehingga ya banyak-banyaklah tanya sama Pak Kanto. Bagaimana kemudian seorang perawat itu melakukan kegiatan, kemudian akan bergeser kemana dan sebagainya, itu nanti silakan tanya beliau. Karena mengalami periode-periode, sudah berapa generasi itu berarti.
revolusi industri, bahkan mulai dari seakan-akan revolusi industri 1 sampai 4, padahal itu terjadinya 4 abad. Nah, di sini ini kemudian integrasi sistem. Jadi saya ingatkan ke teman-teman pada waktu datang ke rumah sakit, Pak Kanto dan Pak Nendar dan Pak Janto, sebagus apapun sistem teknologi informasi yang kita inovasikan, kalau nggak terintegrasi itu percuma, sama saja, podo ambil kerja sendiri-sendiri, sehingga harus terintegrasi. Cara mengintegrasikan saya diajari Pak Janto, katanya pakai web service, aku bisa akhirnya masuk generasi ul. Jadi karena apa? Kadang-kadang sekarang ini orang ini gini, bangga membuat inovasi, kemudian yang terjadi egois, sehingga menjadi kerja sendiri-sendiri, percuma. Karena inovasi itu mestinya menyediakan ruang dan waktu, sehingga at the same time, kemudian kita bisa melakukan pelayanan berkoordinasi. Gitu ya. Ya, berikutnya, keuntungan penggunaan IT dalam pelayanan kesehatan itu, satu, mempermudah pelayanan akses. Kemudian mempercepat proses pelayanan, efektif, efisien, mempermudah komunikasi antara petugas medis dan tanpa batas ruang dan waktu. Contohnya gini, ini tadi, saya mohon maaf kenapa saya mulai turun di Pak Janto tadi, mulai di rumah, mulai tadi malam bahkan, sampai di sini masih terima telepon, mohon maaf itu enggak sopan, tapi saya lakukan karena dalam hal ruang dan waktu. Saya lihat HP, pasien-pasien sekarang yang lagi tren corona, ada dari daerah-daerah lain, itu sedang dikirim ke Tulungagung. Wah, ini kan konsekuensi Tulungagung menjadi rumah sakit rujukan regional itu. Wah, tapi lagi ini terus, saya juga ngeluh juga nanti. Padahal satu orang itu hanya APD dan sebagainya menghabiskan 45 juta. 70 juta tiba-tiba. Wah, iki iso bahas iso enggak cukup duitnya. Kalau enggak segera mintaan kita cari jalan keluar. Dan orang daerah lain sekarang masuk ke sini. Dan hati-hati, tidak panik, tapi hati-hati. Tolong saya selipkan sedikit mengenai corona. Jadi virus itu kalau di metal gini ini bisa hidup sampai 12 jam. Kalau di baju kalau nggak salah bisa sampai 10 jam, kalau di tanah itu bisa 8 jam. Nanti tolong silakan dicari aja yang. Nah, kalau di tangan kita itu 10 menit, sehingga membawa antiseptik di saku itu sangat penting. Jangan mengoncok-ngoncok kepala, wajah dan sebagainya sebelum kita ini, karena hal ini sudah ada di sekitar kita. Kemudian mempermudah dalam mengolah data dan menjadi informasi, mempermudah akses dan akuntabilitas juga. Kemudian yang paling penting adalah transparan. Jadi yang sumber masalah dari semua organisasi itu tatkala kemudian uang. Begitu menyangkut uang, udah itu gegeran. Uang itu kan segala-galanya, tapi uang juga bukan segala-galanya. Kalau tersinggung, uang itu nggak ada artinya. Coba tanya Bu Dendi itu. Tahu, ingat enggak Bu Dendi itu? Duitnya itu disebar-sebar tuh, dikasihkan PNKB kan itu. Ya, kalau tersinggung itu. Tapi kalau enggak, 50 rupiah aja ibu-ibu tuh kalau belanja lama, muter, balik lagi. Gitu. Nawar 50 rupiah aja itu. Dan bertengkar itu juga karena uang. Makanya nanti dalam sebuah sistem ini, itu sudah terspreading dengan sendirinya. Sehingga tidak ada dusta dan sebagainya. Dan tolong nanti, program ini miliknya PPNI apa milik perorangan? Milik PPNI. Nanti ada fee untuk program ini, tolong langsung masuk ke PPNI. Kalau di Tulungagung berhasil, saya rasa ini nanti akan bisa berhasil di seluruh Indonesia. Berhasil seluruh Indonesia. Tidak perlu nanti kabupaten yang lain mempunyai program. Kita apa tahu Gojek itu di mana servernya? Enggak tahu. Enggak tahu kita Gojek servernya di mana. Tatkala kemudian nanti ada GoCare di Indonesia, mereka mungkin juga nggak perlu tahu ada di Tulungagung, nggak tahu. Jadi ini sangat-sangat mungkin ini nanti program ini akan, apalagi kalau nanti betul-betul payung hukumnya dari Perda yang dibuat tahun ini benar-benar dikawal oleh
Mohon Pak Kato dan Mas Andri nanti dikawal serius program yang sudah saya inisiasikan ke DPR untuk memperbaiki penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Tulungagung. Karena kalau tidak kita sendiri yang menata, nanti siapa lagi gitu. Sehingga kita akan betul-betul terintegrasi di situ. Kalau itu sudah, kemudian seluruh Indonesia nanti mengenai GoCare ini dan keperawatan ini pasti terlaksana. Yang paling besar nanti itu adalah CVA. CVA itu lek ngomong coro duit gitu ngono ya. CVA itu tabungan terus itu. Orang karena ndak mungkin 1-2 minggu. Kalau luka paling perawatan luka 2 minggu 3 minggu selesai. CVA itu bertahun-tahun nanti. Nah untuk itu tolong nanti waktu kredensialing Pak Nindar itu mengenai perawatan dasar itu tolong benar-benar ini. Karena apa? Orang CVA itu paling penting perawatan dasar. Dia itu hanya personal hygiene dan dilatih. Hanya itu saja. Ini sebagai ilustrasi ya. Ibu saya itu CVA, beliau sudah vegetative state, artinya tidak bisa makan, tidak bisa minum, tidak tahu hari, tidak tahu apa, tapi melek. Itu kan? Ya tidak ngerti apa-apa. Saya sampai bertengkar sama kakak saya. Padahal kakak saya itu guru besar. Kalau beliau pahamnya kan begini. Mungkin karena beliau usianya jauh di atas saya ya. Kalau gini ini berarti beliau kepingin kundur. Ayo ditunggu aja nanti sampai meninggal. Lebih pikirku, ini ditoknya kon mati ibu ya kan gitu kan. Jadi kalau saya enggak, itu sampai saya setahun gitu. Gara-gara gitu. Ini kan ibuku loh, itu ibuku. Gitu. Sehingga beliau itu saya kasih di Sondi Fooding. Kebetulan saya nyari perawat yang merawat beliau dan melatih itu tidak ada. Akhirnya kebetulan ada orang epilepsi di dekat desa saya. Saya itu aslinya desa Kuto yang desa ya, cuma aku numpang lahir toh ya. Jadi di Bulus ada orang Bulus itu ya ada kena epilepsi. Orang epilepsi biasanya kan dijauhi orang. Dia tak kasih tahu, sampai tak kasih obat gratis, tolong ibuku dirawat. Tak ajari dia perawatan dasar, bagaimana nyibin orang, bagaimana memperlakukan supaya tidak dikubitus, terus bagaimana supaya nutrisinya cukup. Akhirnya saya goblok-goblokan. Pokoknya kamu makan apa, ibu pada porsine blenderan masuk no. Kamu makan pisang goreng juga gawe gitu. Hanya orang satu merawat dalam waktu 1 tahun. Di sebuah pagi, ibu saya itu tahu-tahu duduk. Karena beliau sudah dilatih tonus ototnya dan sebagainya, dia mungkin tidak terjadi disuse atrofi. Setelah duduk, jalan. Ingatannya kembali. Pada waktu itu hari raya, kan 1 tahun pendak hari raya. Waktu itu komentarnya beliau gini, ibu tuh korong barbar. Jadi. Perasaannya waktu hari raya itu kemudian beliau serangan itu, dikiranya beliau berangkat tidur gitu loh. Padahal setahun. Dikandani, lumbah, ini setahun. Gitu. Nah cuma setelah, habis itu ya jalan biasa, semua ingat. Nah itulah misteri CVA. Artinya apa? Home care itu sangat-sangat penting di sini. Orang nggak bisa bayangkan, sudah vegetative state. Kakak saya itu ada yang ngomong, ya di Jarnawa ditunggui kita doakan. Jadi dikelilingi didoakan, untuk terbedino, bacakan Yasin. Iki Yasin untuk bunuh orang jadinya kan itu. Lah orang kan mati-mati, nggak dikasih nutrisi disuruh biarin aja. Ya kalau orangnya itu masih ingatannya kuat, betapa menderitanya. Mau teriak nggak bisa, mau miso nggak iso. Mari ngono ngerti wong bodoh mangan ganti kayak sego kan mesane itu. Nah inilah yang paling berperan penting nanti dalam CVA. Karena apa? Misteri di cerebrovaskuler di otak itu masih misteri. Di singkat cerita, ibu saya itu ya menjadi biasa lagi kemana-mana, ke pasar biasa itu. Cuma satu yang saya juga heran, lupa sama saya. Kalau disuruh ngitung anaknya, teko aku hilang gitu. Wah ini sing ngopene aku ibu piye ta iki. Tapi pikir-pikir ibu tidak tahu budi. Ini asli kejadiannya, tanyakan orang-orang Gandong situ. Ini asli ini.
Nah, dari situlah kemudian saya berharap nanti teman-teman para medis itu dan perawat itu diadakan upgrade. Nanti kami akan memfasilitasi Rumah Sakit Dr. Rizka, dokter-dokter ahlinya akan memfasilitasi. Jangan khawatir. Bahkan saya ngomong sama Pak Nendar, lah misalnya nanti PPNI misalnya gak ono snack nih, gue neng dia neng SK atau gak ono snack ya saya bilang. Saya sampai gitu waktu pelatihan nanti. Yang penting saya apa? Jadi gini, orang itu sekarang yang sebagian besar itu kan meratap toh, tatkala penghasilannya kecil, tapi tidak mau berkreasi. Teman-teman dokter di Dr. Rizka, alhamdulillah terima kasih. Saya minta seluruh staf medis itu, kalian berpikir untuk kursus, nambah kompetensi, untuk sekolah lagi, nanti alatnya tak belikan. Sehingga nambah penghasilan itu bukan ngelirik orang lain, meningkatkan kompetensi dirinya sendiri. Dan saya rasa nanti teman-teman perawat moga-moga juga begitu, sehingga kita akan menjadi tenaga kerja yang profesional dan terhormat dan bermartabat. Jadi itu yang mengenai akuntabel dan transparan. Kemudian pengertian home care mungkin ini saya lewati aja ya, nanti bisa dibaca lah ini pengertian home care itu apa, DPS nomor RI itu. Jadi intinya ini sudah ada. Ini loh mulai tahun 2002 gak ono sing iso realisasi no. Nah, Tulungagung iso kan ini kan sangat luar biasa. Bahkan kalau menurut saya kalau home care, program home care itu jalan, itu kita ada orang suspek corona misalnya. Ya sudah dia diisolasi di rumahnya saja. Cina itu bisa berhasil melakukan, sekarang sudah 99% berhasil. Karena ada istilahnya lockdown. Jadi ada beberapa hari, Cina itu semua aktivitas tidak ada. Semua orang di rumah. Dan ternyata langsung selesai masalahnya. Nah, ini juga gitu. Mestinya mengambil kebijakan seperti itu, kemudian ada home care jalan, orang tidak perlu dirawat di mana, karena ruang dan waktu dokter itu bisa dengan visual mengawasi orang dan sebagainya, suhu dan sebagainya gitu ya. Nah, sebenarnya ini adalah mestinya corona ini datang terlalu cepat sebelum kita mengadopsi teknologi informasi. Terlalu cepat datangnya. Tapi kalau nggak ngono kira-kira kita tidak bergerak juga. Mohon maaf Pak, waktunya. Terima kasih Bu Moderator. Ya inilah konsepnya alur post hospital care. Jadi dari INA, resume medis dan sebagainya, PKRS dan sebagainya, post hospital. Kemudian home care itu ada GoCare itu anggotanya perawat-perawat dan perawat dokter. Dan nanti tolong ada mapping juga, perawat itu dokter penanggung jawabnya siapa, itu dibagi habis saja. Kalau memang melakukan tindakan keperawatan yang tidak perlu pelimpahan, otomatis jasanya 100% masuk mereka. Itu dimasuk dalam sistem aja ya. Ya ini penguatan post hospital, ada regulasi SDM dan sebagainya. Fokus pelayanan home care, untuk saat ini kita pusatkan ini dulu. Pasien pasca primary PCI, atau pasang stent jantung, atau mungkin hanya tidak pasang stent tapi hanya trombolitik, itu adalah fokusnya teman-teman. Kemudian pasien stroke, diabetes dengan komplikasi, kemudian pasien maupun tidak komplikasi, pasien dengan DM, dan pasien dengan perawatan luka kronis. 4 ini dulu kita lakukan evaluasi, karena kalau 4 ini cakupannya sudah sangat besar, setelah itu nanti silakan ditambah yang lain-lain. Tujuan home care ini mungkin saya lanjutkan aja, nanti tidak usah terlalu terjelaskan. Manfaat home care yang paling penting adalah memperpendek masa rawat inap di rumah sakit sehingga biaya perawatan itu dapat menurun. Jadi kalau orang semakin pulang itu bukannya rumah sakit itu semakin sedih, enggak, semakin senang. Karena tiap hari saya itu diomeli waiting list pasien masuk. Jadi sesegera mungkin dilanjutkan perawatan di rumah. Nanti mungkin internal Pak Janto kumpulkan teman-teman yang 4 bidang itu, pasien kalau sudah ada dicantol kayak dengan perawat home care yang bertanggung jawab di rumah, mengawasi dan sebagainya, pasien segera pulangkan saja, dilanjutkan aja perawatannya di rumah.
Kemudian kesimpulan, teknologi terus berkembang, bahkan semakin maju dengan tingkat kecepatan yang tinggi. Yang ideal adalah teknologi maju, linear dengan peningkatan akses pelayanan publik dan tidak menyebabkan jurang kesenjangan. Jadi kadang-kadang jurang kesenjangan antara masyarakat satu dengan yang lain, antara dokter dan perawat dan sebagainya. Jadi mestinya teknologi itu bisa menjembatani itu, dapat diterima di semua masyarakat dan sebagainya. Kemajuan teknologi diimbangi dengan regulasi, adaptasi, kemudian kolaboratif, menjunjung tinggi etika, edukasi kepada masyarakat, profesi kesehatan, serta regulator. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nah, nanti mungkin masih ada sesi, kalau ada yang mau bertanya silakan, kalau enggak mungkin Bu Moderator biar mengakhiri. Terima kasih, saya ucapkan atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan dulu. Baik, Bapak dan Ibu, ini kita buka sesi diskusi. Saya bagi menjadi 3 penanya, sisi depan, tengah, dan belakang. Silahkan. 1, belakang, ada? 2, belakang, 1 lagi, ada? Oke, baik, sementara 2 penanya, silahkan Bapak yang dari Bangkalan, nggih. Mbak, Mike. Nggih, silahkan menyebutkan, nggih, karena tadi Pak Direktur belum tahu, disebutkan kembali nama, alamat sama instansinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Taufik dari Rumah Sakit Bangkalan. Saya diutus dari direktur saya untuk khusus belajar home care di Tulungagung, khususnya di Rumah Sakit Dr. Iska. Yang saya tanyakan tadi, melanjut dari pertanyaan yang pertama tadi adalah mengenai dasar hukumnya, sudah dijelaskan Depkes nomor 2002 ya. Seandainya Pak ya, seandainya dalam pelaksanaan home care ini nanti ada sesuatu komplain, kemudian dikatakan tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, ini apakah menjadi tanggung jawab rumah sakit, apakah menjadi tanggung jawab dari tim pelaksananya? Yang nomor 1. Yang nomor 2, mungkin secara umum Dr. Iska, Rumah Sakit Dr. Iska ini sudah go internasional ya. Bagaimana Bapak memberikan atau trik dan intriknya bisa merangkul dan sampai bisa meraih internasional ini bukan hal yang gampang, tapi memerlukan pemikiran yang sangat matang. Apalagi saya yakin dokter bedah itu biasanya paling sibuk. Dan biasanya dokter bedah itu selalu monoton sama pasien-pasien aja. Untuk membuat inovasi itu secara manajerial kami lihat masih kurang. Ternyata itu tidak berlaku di Bapak Direktur. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Oh, 1 ya. Baik, 1 pertanyaan langsung dijawab oleh Pak Pri ya. Terima kasih Pak Taufik dari Rumah Sakit Bangkalan, dan ternyata juga dapat sebagai delegasi dari Direktur Rumah Sakit Bangkalan. Home care di Tulungagung ini sebenarnya sudah berjalan, tetapi tidak bersistem dan tidak mengadopsi kemajuan teknologi informasi. Jadi misalnya Dr. Rina punya pasien, Dr. Santi punya pasien, saya punya pasien, terutama kalau ulkus gitu itu kadang-kadang biasanya saya tulis kepada perawat yang setempat yang terdekat itu.
tolong nanti dirawat lukanya begini, bla bla. Telepon saya kalau ada ini, misalnya gitu. Itu primitif. Tapi ini nanti akan menjadi modern. Seandainya kemudian itu pasien saya misalnya, ada luka ulkus diabetes, kelihatan hitam-hitam tendonnya gitu misalnya. Kalau kita tidak yakin, ya udah di vikol aja gitu. Vikol, oh itu tidak apa-apa itu, biarin aja. Misalnya sudah kita perintahkan di nekrotomi kok berdarah ini. Ya udah digini kan pasti berhenti darahnya misalnya gitu. Jadi akan ada transfer of transfer dari skill kemudian dan transfer of knowledge itu akan terjadi sambil jalan itu. Kemudian yang berikutnya tadi mengenai tanggung jawab. Kalau misalnya saya sudah melimpahkan kewenangan saya, pasien pulang misalnya dari rumah sakit, kemudian sudah saya kasih bla 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 bla, nanti tolong perawat yang terdekat sudah mendapat penugasan. Tanggung jawabnya ada di dokter yang menugaskan. Tadi ada, coba ada tampilan di situ kan ada. Tanggung jawabnya itu bukan di perawatnya, di dokter yang menugaskan. Ya, ada di situ kan? Jadi tanggung jawabnya ada dokter yang memberikan pelimpahan. Karena teman-teman para medis itu tindakan medis itu hanya boleh dilakukan atas pelimpahan. Jadi tanggung jawabnya ada di situ, makanya tadi saya sampaikan sama Pak Nendar, tolong nanti ada mapping di bagian sana nanti siapa yang sebagai DPJP-nya, yang cantolan untuk penanggung jawab si teman-teman perawat itu. Tapi tentunya pada waktu dia mengerjakan yang di sistem itu jelas dia melakukan apa yang diperintah dilimpahkan itu. Kalau misalnya kemudian di situ tahu-tahu melakukan sirkumsisi, ono komplikasi, ya tanggung jawab sendiri. Kecuali kalau saya sebagai dokter bedah, oke, Pak Direktur mau sebagai penanggung jawab sirkumsisi. Sopo sih perawatnya kan gitu. Nah, kalau si A, oke aku mau gitu. Biasanya nanti bukan masalah uangnya, kadang etika, mungkin sekian persen masuk ke penanggung jawab itu. Nah itu enggak ada masalah gitu. Nah disitulah yang saya maksudkan, sehingga apa, masyarakat itu mendapatkan pelayanan dan ada kepastian bahwa dia itu terstandar pelayanannya itu. Karena apa? Kalau musim liburan, ini mumpung ketemu teman-teman semua ya yang sering sirkumsisi ya. Ini kalau masyarakat dunia kesehatan ini sudah mulai nanti mulai melek hukum itu Pak Rudi itu enggak